Jenggot seorang Kristen Ortodok. Penjelasan paling sederhana dalam kekristenan adalah bahwa Kristus, para rasul, hampir semua orang suci, rahib, para imam di gereja semuanya berjenggot. Sepanjang perjanjian lama, merupakan kebiasaan bagi pria untuk berjenggot. Abraham, Ishak, Esau, Yakub, Raja Daud, Salomo, Musa, Harun, Ayub, Elia, Yeremia, Rasul Paulus dan banyak lagi semuanya berjenggot. Dalam sejarah terkini, jenggot dianggap memiliki asosiasi negatif, disamakan dengan seseorang yang bersembunyi di balik topeng, sehingga menciptakan ilusi kecurigaan. Namun, memakai jenggot dalam ortodoksi dapat dan harus ditafsirkan sebagai tanda lahiriah dari keyakinan batin. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa menumbuhkan jenggot merupakan suatu kehormatan bagi manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam gereja ortodok bagi para imam atau diakon, serta umat awam merupakan kebiasaan untuk memiliki jenggot. Ada hal mistis tertentu yang diwujudkan oleh mereka yang berjenggot berada di gereja suci. Hukum perjanjian lama tentang jenggot, hukum Sang Pencipta yang diberikan kepada Israel yang berkaitan dengan kesucian adalah persyaratan bagi laki-laki untuk berjenggot. Dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 27 dan pasal 21 ayat 1-5 memperlihatkan instruksi yang jelas mengenai jenggot bagi pria Israel dan imamat Lewi. Laki-laki Israel dilarang merusak sudut jenggot yang sudah ada. Seorang imam Lewi dilarang mencukur abis ujung jenggot yang ada. Apa yang ada pada wajah laki-laki yang menyebabkan dia merenungkan siapa dan apa dirinya dan apa yang dituntut darinya. Singkatnya, jika ia berjenggot sesuai dengan aturan kesucian, ia akan segera diingatkan akan ketaatannya kepada Tuhan dan jalan-jalannya. Zaman modern mencerminkan hal serupa. Tradisi jenggot panjang kemudian diadopsi oleh umat Islam ketika Islam muncul sebagai agama dan lebih khusus lagi oleh para pemuka agama Islam. Apakah orang awam Kristen Ortodoks wajib berjenggot? Sama sekali tidak. Umat awam dalam gereja Ortodok dapat memilih sendiri apakah mereka ingin menata rambut dan jenggotnya dan melalui itu memiliki gambaran fisik yang mirip dengan Kristus. Dalam pandangan gereja Ortodok, lebih baik sebagai orang awam untuk berjenggot bahwa berjenggot menunjukkan martabat manusia dan pengabdian Tuhan. Dalam banyak kasus, berjenggot merupakan hambatan bagi integrasi yang baik dalam masyarakat saat ini. Jadi jika orang awam menjadi hambatan dalam kehidupan normal kita sehari-hari, maka memotong jenggot adalah hal yang dapat diterima. Terlebih lagi bahkan para imam Kristen Ortodoks tidak diwajibkan untuk berjenggot dan dalam beberapa kasus di mana istri seorang imam menentang jenggot, imam Ortodoks diperbolehkan untuk mencukur meskipun faktanya jarang ada imam yang bercukur abis di gereja Ortodoks kita, dan kurang umum saat ini. Kesimpulannya, pemakaian jenggot oleh imam Kristen Ortodoks berasal dari keinginan untuk menyerupai Kristus secara fisik. Kemiripan fisik ini merupakan simbol kemiripan rohani dari kerendahan hati Kristus, yang merupakan tujuan akhir hidup kita.